102 Serambi FM, Syederalun kembali lagi dalam talkshow interaktif bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh atau DP3A Aceh dengan tema Anak Muda Bicara KLA. Nah, Syederalun sudah hadir di studio Serambi FM. Narasumber kita ada Bung M. Safri Irwanda, kemudian Bung Bayu Satria dan ada Mbak Diratul Uswah. Dan untuk Anda Syederalun yang ingin bergabung silahkan di 0651637172 atau WhatsApp di 0811689020. Dan Anda juga bisa menyimak talkshow kami via streaming di www.serambifm.com atau via Facebook di Facebook Radio Serambi FM Banda Aceh, Facebook Serambi Group lainnya atau serambinews.com, kemudian Facebook Serambi On TV dan juga lainnya. Baik Syederalun, kita kembali lagi di program talkshow ini dan tadi ada pertanyaan juga ya dari saya dan tentunya kami juga membuka line interaktif juga untuk Syederalun. Jadi yang ingin bertanya silahkan mumpung ada anak-anak muda yang luar biasa ini sudah hadir di studio Serambi FM. Ya Bung Safri, saya kembali ke yang tadi ya, karena memang sebelum kita mewujudkan kabupaten kota yang layak anak, pastinya kita terlebih dahulu mewujudkan lingkungan atau kalau kita ya kayak gampung juga lah ya, gampung layak anak, lingkungan layak anak. Karena memang terjadi pembulian atau juga kekerasan terhadap anak bahkan dari keluarga sendiri atau juga lingkungan sendiri. Nah, bagaimana cara menyadari masyarakat agar bisa menjaga anak, bukan anak kita sendiri tapi semua anak itu menjadi lebih tentram, lebih nyaman dan menjauhi pembulian juga di lingkungan terdekat. Oke, baik. Terima kasih Kak. Jadi untuk Syederalun semuanya, kalau kita ngomongin soal Kabupaten Kota Layak Anak ini biasanya ngomong soal klaster, nah kayak gitu kan. Kalau ngomong soal klaster ini biasanya agak pusing sebenarnya. Tapi yang perlu Syederalun semua ketahui bahwa Kabupaten Kota Layak Anak ini sebenarnya cukup bagus dan cukup penting. Jadi dalam kita ngomongin klaster, di situ ada hak sipil dan kebebasan, salah satu klasternya ada lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya serta perlindungan khusus. Kita berharapnya 4 klaster ini tadi itu bisa dipenuhi sehingga tidak terjadinya perlindungan khusus. Nah, kembali ke klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif seperti pertanyaan Kakak tadi, bahwa di situ kalau ngomongin soal lingkungan keluarga, lingkungan seperti apa yang memang untuk pemenuhan hak anak. Yang pertama, tidak adanya perkawinan di usia anak. Nah, ini perlu kita sangat penting ya, bahwa tidak boleh ada perkawinan di usia anak untuk di Kabupaten Kota Layak Anak atau menuju lingkungan yang baik gitu. Yang kedua adalah lembaga konsultasi untuk keluarga dan orang tua. Kadang-kadang juga perlu sangat penting ini hal ini. Kita ada Puspaga, kalau di Kota Banda Aceh juga ada namanya Puspaga, sebagai pusat konsultasi kepada keluarga yang ada, ya seperti itu. Terus adanya lembaga pengasuhan alternatif apabila memang anak ini tidak mempunyai orang tua. Nah, panti asuhan seperti yang memang pemenuhan hak anak, tidak adanya kekerasan, atau pesantren yang memang bisa mengasuh anak yang baik seperti itu. Terus adanya infrastruktur yang ramah bagi anak. Artinya khusus bagi anak disabilitas juga. Artinya segala infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah itu memang layak atau ramah untuk anak seperti itu Kak. Nah, jadi tadi juga ada pertanyaan gimana supaya tidak terjadinya untuk kasus-kasus yang seperti pembulian, yang kekerasan seksual kepada anak. Kita kan berharapnya tidak terjadi hal ini. Nah, kalau adanya klaster ini terpenuhi oleh semua pihak yang kita sudah sebutkan tadi, pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, insya Allah tidak terjadinya hal itu sebagai tahap preventif atau pencegahan terhadap kasus-kasus yang tidak kita inginkan di lingkungan keluarga atau lingkungan masyarakat. Oke, jadi memang penting sekali ya untuk dari lingkungan terkecil sampai bisa mewujudkan KLA dan mungkin itu salah satu syarat-syaratnya ya di antara syarat-syarat yang lain juga. Oke, saya ke Dira nih. Nah, Dira, apakah KLA ini sejalan dengan tujuan pembangunan yang disusun oleh pemerintah, Dira? Oke, kalau ditanya sejalan ya tentunya pasti sejalan karena memang tujuan dari pemerintah ini untuk mencapai hak-hak anak itu terpenuhi ya, untuk perlindungan anak. Jadi memang KLA ini intinya itu sinergi bersama, nggak cuman beberapa pihak aja ataupun nggak cuman beberapa dinas aja, tapi memang semuanya harus menyuarakan untuk KLA ini kayak gitu, untuk tercapainya KLA.
Jadi memang harus sejalan, apalagi kalau misalnya bahas KLA ini kayak tadi kakak bilang, orang tua juga berperan aktif kan untuk anak-anaknya kayak gitu, bukan cuma anak kandungnya ataupun untuk semua anak yang ada khususnya di Aceh kayak gitu Kak. Oke, jadi memang ini sejalan di antara tujuan-tujuan yang lainnya juga ya oleh pemerintah, dan KLA ini merupakan salah satu syarat supaya kota atau juga pemerintah menjadi pro anak juga ya, dan banget. Bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat pastinya. Oke, saya ke Bayu lagi nih. Bayu, apa saja relevansi KLA dengan pembangunan yang berkelanjutan? Oke, nah menarik sekali waktu kita kalau ngobrolin soal pembangunan berkelanjutan, karena kami sendiri dari Youth ID atau Yayasan Suara Aksi Orang Muda memang sangat gencar untuk kayak campaign soal SDGs ini. Nah, kalau kita mau melihat dari kulit dasar SDG sendiri kan sebenarnya adalah semangat di mana pada tahun 2015 seluruh anggota PBB berkumpul untuk membahas tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, maka dicetuskanlah SDG setelah adanya MDGs waktu itu. Nah, di SDGs ini sendiri kan dia ada 17 goals Kak ya. Jadi dia beragam, dan kalau kita lihat relevansinya dengan KLA itu sangat-sangat cocok. Nah, apalagi semangat SDGs ini kan dia tagline-nya no one left behind. Artinya tidak ada satu orang pun yang tertinggal, baik dari segi kemiskinan, kemudian dari kelaparan, dari sanitasi dan lain sebagainya. Nah, kalau itu kemudian kita resapi ke dalam KLA sendiri, itu sangat berkaitan, di mana kita memastikan mungkin kalau SDGs ini kan lebih kepada semua pihak ya Kak ya, anak-anak, orang dewasa, anak muda, orang tua. Tapi kalau mungkin KLA ini memang lebih terfokus kepada perlindungan anak. Walaupun siapa yang memastikan perlindungan anak itu ya semuanya juga. Artinya ada orang tuanya di situ, ada ada masyarakat juga. Karena kalau kita boleh lihat nih Kak sama kasus-kasus yang terjadi Kak ya tentang perlindungan anak sendiri. Misalnya nih, orang tua udah memastikan bahwasanya anaknya tidak mendapatkan kekerasan. Tapi ternyata malah anaknya mendapatkan kekerasan dari luar. Nah, pemerintah udah memastikan dengan hukum-hukum yang udah diatur sedemikian rupa untuk memastikan anak-anak terlindung dari segala ancaman kekerasan. Taunya keluarganya malah yang melakukan kekerasan. Artinya ketika kita bicara soal KLA, ketika kita bicara soal SDGs, ini sangat relevan, dan kemudian dia bicara berbagai hal. Bicara soal entah itu dari mulai infrastrukturnya, bicara soal bagaimana masyarakat memahami dengan bijak, kemudian bagaimana masyarakat bisa berperilaku, dan yang paling penting adalah bagaimana kemudian regulasi-regulasi yang ada itu berjalan sebagaimana mestinya. Karena jujur ya, misalnya kayak kita lihatlah regulasi yang ada di Indonesia ini cukup banyak banget yang mengatur segala hal ya, khususnya kayak poin-poin yang disampaikan Safri tadi kan, ada klaster-klaster di dalam KHA, dan tentu itu punya bagian-bagian sendiri, bahkan ada subbagian yang memang diatur dalam undang-undang khusus atau peraturan-peraturan khusus yang sesuai dengan klaster tersebut. Tapi sayangnya memang belum maksimal. Nah, artinya ini kita kembalikan lagi kepada diri kita. Kita nggak usah melihat yang gede-gede dulu, kita melihat dari diri kita, apa yang bisa kita lakukan segera, dan kita harus memastikan bahwasanya kita adalah orang pertama yang tidak melakukan kekerasan terhadap anak. Gitu. Luar biasa nih. Tadi ada 17 goal ya? Iya, 17 goals. Salah satunya kira-kira apa ya? Anti kelaparan, kemudian kesetaraan gender, kemudian bagaimana sanitasi dipastikan baik, dan banyak lagi, ada 17. Dan yang paling pasti itu di goals 17 itu ada tentang bagaimana memastikan setiap orang itu mendapatkan hak yang sama untuk di konstitusinya Kak. Jadi nggak ada yang namanya tuh penculikan anak, penjualan anak, perdagangan manusia dan lain sebagainya. Iya, karena kita miris juga ya, baru-baru ini juga beredar ada kejadian juga ya di daerah Aceh, ada yang penculikan anak, ada yang melakukan kekerasan, ada yang pelecehan seksual, dan tentunya ini bukan hanya yang keluarga yang sedih, tapi kita semua jadi sedih. Bagaimana caranya meminimalisir kejadian-kejadian tersebut gitu? Tentunya dari pihak pemerintah, apalagi adik-adik ini kan ini udah sangat
gencar sekali ya melakukan sosialisasi agar kita bisa melindungi anak itu seperti anak kita sendiri, seperti keluarga kita sendiri. Namun kalau seperti ini masih saja terjadi. Kalaupun terjadi misalnya, perlindungan seperti apa yang bisa kita lakukan kepada sang anak yang menjadi korban dalam kejadian-kejadian tersebut? Mungkin Bung Safri bisa menjelaskannya. Oke. Kita semuanya tidak berharap ya adanya kasus-kasus seperti ini kepada anak. Kita berusaha untuk memberikan pemenuhan hak dan perlindungan bagi anak-anak yang ada di Aceh dan di Indonesia. Tapi kalau memang kejadian ini sudah terjadi gitu, harus apa kita lakukan? Nah, ngomongin kembali kepada Kabupaten Kota Layak Anak, ada satu klaster yang terakhir tadi yang Safri juga sebutkan Kak Tia, bahwa ketika klaster lainnya tidak terpenuhi, maka terjadilah perlindungan khusus ini. Misalnya ada anak yang menjadi korban eksploitasi, ada anak yang jadi korban pornografi, terus ada anak yang berhadapan dengan hukum, terus ada yang tadi korban kekerasan seksual dan sebagainya. Ketika ini terjadi, kita juga harus melindungi sebenarnya. Melindungi. Kalau di Aceh sudah ada UPTD PPA yang merupakan bagian dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh, yang mana UPTD PPA ini adalah sebagai tempat untuk perlindungan ataupun yang membersamai korban untuk memberikan perlindungan yang khusus kepada anak-anak yang memiliki kasus-kasus seperti yang kita sebutkan tadi. Jadi kalau memang ini sudah terjadi, ya juga harus dilindungi Kak Lia dan Syederalun semuanya. Jadi tidak boleh lepas tangan begitu aja ketika memang anak sudah berhadapan dengan hukum misalnya. Bahwa ini usia anak loh, bukannya usia yang sudah bukan anak saja, mereka perlu pendampingan terhadap kasus-kasus hukum. Bagaimana lagi anak yang dalam tanda kutip mereka perlu pemahaman yang lebih seperti itu. Jadi semua pihak jangan menstigmakan negatif. Kalau misalnya ketika misalnya ada, mohon maaf, ada kasus pemerkosaan atau kasus kekerasan seksual terhadap anak, kadang kita selalu menyalahkan korban. Nah seperti itu, Syederalun. Jadi perlu kita semuanya paham bahwa pelindungan anak ini semua pihak harus terlibat dan semua pihak harus memang melindungi anak. Jangan sampai kita ngomongin semuanya tentang perlindungan ya, seperti Kak Bayi bilang tadi ya, bahwa kita dari diri sendiri dulu, jangan sampai menjadi pelaku kepada apalagi anak gitu dalam kasus-kasus yang kita tidak harapkan. Oke, dan tentunya ini juga harus diterapkan juga ya, bahwa bukan hanya korban, tapi kalau bisa anak itu juga jangan menjadi pelaku juga. Iya benar, benar sekali. Karena kadang kita melihat bahwa sesama anak juga saling ini gitu. Jadi ya kalau bisa bukan hanya tidak melakukan kekerasan, tapi dia juga jangan korban dan bukan pelaku. Dan itu sangat penting sekali, dan itu hak anak juga ya untuk mendapatkan pendidikan, etika, itu adalah hak-hak anak juga. Benar. Oke, saya ke Dira lagi nih. Dira, nah ini kan Dira selaku anak muda yang berada di Fatar juga nih. Nah, apalagi nih yang bisa dilakukan anak muda, terutama untuk Kota Banda Aceh, karena mungkin lagi ada di Kota Banda Aceh, untuk mempertahankan rankingnya tadi ya, tingkatan kota layak anak yang sudah didapat di beberapa kabupaten kota, terutama untuk Kota Banda Aceh. Apa yang harus dilakukan kota tersebut agar bisa mempertahankan atau mungkin meningkatkan lagi tingkatan kota layak anaknya? Oke, kalau misalnya bicara tentang Banda Aceh ya, karena kan saat ini ranking Banda Aceh itu ada di Madya, itu kan bagus banget nih. Jadi tentunya semua pihak tuh harus selalu evaluasi, jangan sampai turun nih rankingnya kayak gitu. Jadi juga peran anak di sini sangat aktif seharusnya kayak gitu. Jadi jangan sampai anak tidak dilibatkan. Terus juga pihak-pihak yang memang mengencarkan kayak KLA ini jangan merasa puas dulu nih, karena masih ada yang harus dicapai lagi, harus juga dipertahankan. Intinya tetap untuk mengikut sertakan anak kayak gitu. Jangan hanya pihak-pihak tertentu aja kayak gitu. Contohnya dalam mendapatkan atau mengikut sertakan anak dalam pembangunan itu seperti apa sih, Dira? Nah, kalau misalnya di forum anak kemarin itu kita juga ada memfasilitasi anak-anak untuk menyuarakan hak-haknya dan ikut serta dalam musrenbang. Jadi di situ anak-anak yang menyuarakan nih suara-suaranya mereka kayak gitu. Mereka maunya apa, maunya gimana gitu. Jadi bisa menjadi pertimbangan juga untuk pemerintah mencapai
perlindungan mereka kayak gitu. Nah, itu untuk melibatkan anak-anak dalam berpartisipasi seperti itu, apakah setiap tahun atau mungkin karena kita baru-baru ini juga merayakan Hari Anak Nasional ya. Nah, apakah pada saat momen itu atau mungkin ada momen-momen lainnya yang bisa mengikut sertakan partisipasi anak-anak? Kalau bisa sih semua anak harus berpartisipasi nih dalam semua kegiatan kayak gitu ya. Apalagi intinya jangan sampai anak ini cuma jadi objeknya aja kayak gitu. Jangan kota kabupaten kota like anak tapi anaknya nggak tahu apa-apa kayak gitu kan sangat menyedihkan kan Kak ya gitu. Jadi memang harus diikut sertakan kayak gitu di semua kegiatan sih kalau bisa kayak gitu. Oke, dan sejauh ini kalau untuk Banda Aceh sudah fair ya gitu ya, sudah. Alhamdulillah Banda Aceh sudah sangat bagus, forum anaknya juga udah sangat aktif kayak gitu. Namun bagaimana dengan kabupaten kota lainnya yang ada di Aceh untuk menuju KLA? Nah, siapa? Mungkin Bayu? Bayu, ya silakan Bayu. Untuk kabupaten lain Kak ya, sebenarnya apa ya, rata-rata kabupaten itu pasti berupaya yang terbaik, itu pasti ya, karena dari beberapa kabupaten yang kita kunjungi juga cukup apa ya, cukup aktif dalam mencari solusi apalagi yang harus dilakukan untuk mencapai indikator-indikator. Karena kalau misalnya kita boleh lihat Kak, bedah berkas untuk penilaian KLA itu banyak banget poinnya. Nah, jadi semua kabupaten kota itu sedang berupaya, cuma tentu semua punya apa ya, punya tracknya masing-masing kayak gitu, tracknya masing-masing. Ada yang memang udah mau bagus banget, ada yang memang sedang baru merintis, ada yang memang belum mulai sama sekali. Maksudnya belum mulai ini sudah bergerak, tapi karena ada satu dan lain hal, entah itu penggantian petugas dinasnya dan lain sebagainya, akhirnya harus mulai dari nol lagi. Tapi so far sejauh ini KLA itu udah cukup mendengung di Aceh kayak gitu. Kalau yang kita lihat ya, dibandingkan dulu tahun-tahun awal kita mencoba mengkampanyekan forum anak misalnya di tahun 2017, itu jauh banget, masih banyak orang yang belum perspektifnya belum KLA dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang kita datang ke kabupaten kota ngomongin KLA, semua rata-rata udah tahu, oh iya, walaupun penghargaan kayak gitu. Tapi ya nggak apa-apa, walaupun motivasinya mungkin penghargaan, tapi kan jauh daripada itu ada nilai-nilai upaya yang dilakukan untuk mencapai penghargaan itu tadi. Tapi kan secara tidak langsung udah ada perbaikan-perbaikan nilai, udah ada perbaikan-perbaikan struktur di dalam pembangunannya sendiri yang ada di daerah tersebut gitu Kak. Oke, jadi luar biasa karena memang kota yang baik itu ya kota layak anak kota gitu layak ya. Anak, iya. Oke, untuk Anda saudara Lun yang ingin bergabung silahkan di 0651637172 atau WhatsApp di 0811689020. Kita bakal kembali lagi dalam talk show bersama DP3A Aceh. Namun sebelumnya kita simak dulu pesan-pesan berikut ini.